Hai guys, Bitcoin gagal close di harga 29.000, tetapi kalau kita lihat monthly-nya tampaknya ini sangat baik sekali untuk jangka panjang. Dan sekali lagi juga ada narasi yang bisa menjadi narasi yang kuat di tahun ini. Banyak sekali berita positif mengenai narasi ini. Ada serangan yang dilakukan oleh salah satu senat Amerika Serikat ini dan event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin time frame daily-nya, di mana kemarin sempat ke harga 29 ribuan, tetapi close di harga 28.000. Dia gagal close di atas 29.000, masih sama dengan yang sebelumnya. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan, meskipun tidak terlalu kuat ya teman-teman. Dari indikator sendiri ada bearish divergence yang kelihatan dan MACD bisa melakukan crossover ke bawah. Kalau misalnya posisi harga tidak naik banyak sekarang, maka bisa close dengan adanya crossover dan mungkin bisa ada sedikit penurunan ya. Untuk time frame 4 jam sendiri, time frame yang lebih kecil, week yang ke atas ini ke harga 29.000 ini adalah semacam liquidity grab karena kalau misalnya untuk trader-trader yang melakukan breakout trading, ketika terjadi breakout ini mereka pasang, nah ini bisa menjadi jebakan buat long yang mereka taruh di sini, kemudian harga kemudian langsung dibawa ke bawah lagi, itu bisa bikin mereka terlikuidasi. Kondisi sekarang ini lagi berusaha untuk bertahan di atas garis support warna biru ini setelah sempat terjadi breakdown sedikit dari sini. Masih di daerah sideways 26.000 sampai 28.000-an. Untuk indikator masih bullish dan MACD-nya ini kalau misalnya pergerakan dari price action-nya itu tidak terlalu baik, maka bisa terjadi crossover ke bawah untuk MACD 4 jamnya. Jadi masih sideways saja, tidak ada arah yang jelas. Batas selanjutnya ke atas adalah untuk biar bullish adalah harus lewat 28.800 dan batas bawahnya itu adalah dia harus lewat 26.600. Jadi kita berada di dalam range ini. Arah yang jelas akan ditentukan ketika mereka melakukan breakout ke sini atau breakout ke sini. Tetapi kalau kita melihat monthly close yang akan terjadi pada malam hari ini, di mana ini sangat baik sekali untuk Bitcoin secara jangka panjang ya. Sudah 3 bulan bisa close dengan candle yang hijau dan tinggi juga dari 16.600 sampai ke 28.000, itu hampir kenaikan 100% dari bottomnya itu. Kalau kita lihat untuk di siklus sebelumnya, yaitu yang 2019, ini 3 bulan candle hijau ini menandakan selanjutnya itu bisa naik ya. Di tahun 2020 juga ketika Maret berakhir, Aprilnya itu naik, Mei-nya itu naik juga, Juli sedikit naik, kemudian puncaknya di Juli dan Agustus di sini. Di tahun 2015 juga terjadi hal yang serupa. 3 candle monthly close ini, yang hijau ini menandakan adanya bull market yang baru. Jadi saya ekspektasi kalau tahun ini bisa menjadi tahun yang bullish untuk Bitcoin, bullish untuk tahun ini dan tahun depan ya teman-teman. Dan saya mau share juga soal narasi, saya sudah pernah share ini beberapa kali, mau menguatkan lagi soal narasi ini. Yang kali ini ngomongin adalah dari Citigroup ya, yang punya Citibank. Menurutnya, tokenisasi aset dunia nyata, real world asset, RWA, akan menjadi use case killer di dalam kripto. Prediksi mereka di tahun 2030 bisa mencapai 4-5 triliun dolar untuk market cap-nya, atau naik 80 kali lipat daripada nilai real world asset yang di-lock di dalam blockchain. Pasar, khususnya private equity, itu bisa melihat adopsi yang lebih cepat karena dengan adanya tokenisasi ini akan memberikan likuiditas yang lebih diinginkan, lebih transparan, dan juga bisa di-fractionalize. Jadi bisa dipecah-pecah, bisa dibagi-bagi, sehingga nilainya itu lebih murah. Seperti NFT yang bisa dibagi-bagi, kue atau pizza itu kita bisa bagi-bagi sehingga satu orang tidak usah makan satu pizza atau satu kue tersebut, tapi bisa dibagi-bagi, tiap orang bisa membeli sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Otomatis ini retail juga bisa masuk ke dalam hal ini. Argumen dari Citigroup sendiri adalah tokenisasi itu menghilangkan kebutuhan akan rekonsiliasi yang mahal, mencegah kegagalan suatu settlement atau suatu penyelesaian transaksi, dan membuat operasi yang
rumit itu menjadi lebih efisien. Di mana yang dia katakan ini itu adalah keunggulan daripada blockchain sendiri, bukan tidak ada hal yang baru ya di sini, teman-teman. Blockchain sendiri itu memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang tersentralisasi. Dan apa yang dia katakan ini ya sesuai dengan kekuatan daripada blockchain itu. Meskipun mereka optimis, tapi mereka menyadari kalau ada banyak sekali tantangan dan kekurangan yang terjadi sekarang ini, seperti kurangnya legalitas, kerangka regulasi yang jelas, tantangan untuk membangun infrastrukturnya, dan mendapatkan standar interoperability yang banyak diikuti. Ada project yang gagal, yaitu Australian Securities Exchange, di mana 165 juta dolar yang mereka investkan di dalam project DLT mereka, yaitu Distributed Ledger Technology, atau dengan kata lain ya blockchain juga di bulan November itu gagal, karena ini adalah teknologi yang baru, pasti akan ada banyak sekali kegagalan di awal, dan membutuhkan waktu untuk bisa meluncurkan produknya itu kepada customer-customer perusahaan institusi ataupun retail. Tetapi dari segi use case sendiri ini sangat berguna sekali. Orang-orang bisa membeli saham sekuritas itu dalam bentuk kripto ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui sendiri, menggunakan kripto itu kita bisa trade dengan orang lain secara langsung, ada transparansi, tidak tercentralized, tidak disimpan di dompet daripada perusahaan. Kan kalau misalnya kita punya kripto itu beneran ada di wallet kita ya. Jadi real world asset itu akan menjadi narasi yang besar ya teman-teman. Pastikan teman-teman pelajari lebih dalam lagi soal ini dan bisa invest di dalamnya ketika harga token-tokennya itu murah ya. Selanjutnya adalah soal Senat Amerika Serikat, yaitu Elizabeth Warren yang anti kripto, di mana dia sedang melakukan kampanye reeleksi lebih condong untuk anti kripto ya. Meskipun dari hasil polling sendiri, mayoritas daripada orang Amerika berpikir kalau kripto ini adalah inovasi penting di masa depan ya. Dia sedang membangun army anti kripto, dia merekrut senat-senat Republikan yang konservatif. Selain itu, ini adalah bahayanya kalau misalnya bisa kejadian, bill anti-money laundering atau semacam proposal gitu, itu bisa kena ke DeFi dan ke DAO. Wallet-wallet yang tidak ada KYC-nya, miner dan validator juga. Ini itu kalau Elizabeth Warren-nya itu terpilih dan bill-nya itu atau proposalnya itu disetujui. Jadi masih bukan dalam waktu dekat, masih lama ini. Dan terakhir adalah soal berita yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Kemarin sudah muncul beritanya, yaitu GDP Amerika Serikat 2,6% ini naik quarter per quarter, meskipun sebelumnya itu 2,7%, tetapi melambat sedikit saja, tetapi masih naik ya. Hal ini membuat harga Bitcoin itu turun yang ada di sini. Jadi di jam 8.30 turun, dari situ habis itu turun terus sampai dini hari tadi. Nah, malam hari ini nanti akan ada Core PCE Price Index, ini adalah inflasi. Forecast-nya 0,4%, sebelumnya 0,6%. Kalau bagus ya ini Bitcoin bisa naik, kalau jelek, inflasi masih tinggi, Bitcoin bisa turun. Di jam yang sama juga, yaitu jam 8.30. Nah, itu saja update untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.